Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1005. Kata-kata Su Chen membuat Zhou Mingliang dan Chen Chao merasa pusing. Apakah dia benar-benar ingin membelinya? Dan yang paling bingung di sini adalah sales wanitanya. Saya hanya mengagumi ketampanannya, memperkenalkannya dengan santai, dan benar-benar menjual mobil termahal di toko. Apakah kamu sedang bermimpi? Li Bing menggelengkan kepalanya. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Sebuah jam tangan yang dipakai seseorang bernilai lebih dari 100 juta. Membeli mobil bernilai lebih dari 10 juta hanyalah setetes air dalam ember. Karena kaget, pramuniaga wanita tersebut membawa mesin pos dan bersiap menggesek kartunya. Ini pertama kalinya saya melihat orang kaya, jadi saya harus mengamatinya dengan cermat. Ketika mesin pos memberitahukan bahwa penggesekan kartu telah selesai, Zhou Mingliang dan Chen Chao membeku di tempat seperti disambar petir. Kali ini saya bertemu dengan orang yang sangat kaya, dan dia dengan santai menghabiskan lebih dari 10 juta. Satu mobil saja sudah 3 kali lipat kekayaan bersihnya, namun dia tetap berpura-pura menjadi kaya di hadapannya. Dia tidak tahu bahwa di mata orang lain, dia sama konyolnya dengan monyet. Pasu, ini manual perawatan kendaraan. Ada juga kartu nama saya di dalamnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Setelah berbicara dengan petugas wanita, dia bahkan mengedipkan mata pada Su Chen secara sengaja atau tidak, niatnya terbukti dengan sendirinya. Dia tampan dan kaya, jadi bukan ide buruk untuk menjadi kekasihnya. Anda tidak memerlukan manual perawatan. Anda bisa menyimpannya. Pasu, mobil modifikasi berbeda dengan mobil produksi massal. Di dalamnya banyak bagian yang perlu perawatan hati-hati. Kalau tidak ada panduan manual, lama-kelamaan akan terjadi masalah. Tidak masalah. Aku hanya mengendarainya beberapa hari dan membuangnya setelah itu. Pastikan saja tidak rusak selama beberapa hari. Setiap orang. Seberapa kaya Anda untuk mengendarai mobil senilai lebih dari 15 juta selama beberapa hari dan membuangnya kapan saja? Tuan Su, kita ditakdirkan untuk bertemu hari ini, yaitu kita berteman. Ketika suatu hari Anda berhenti mengendarai mobil ini, Anda harus menyerahkannya kepada saya, kata Chen Chao tanpa malu-malu. Lebih baik mengendarai BMW seri 5 Anda. Mobil jenis ini tidak cocok untuk Anda, jadi jangan mengandalkannya. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengabaikan Zhou Mingliang dan Chen Chao dan menatap Li Bing. Yang terakhir mengangguk dengan patuh, dan masuk ke mobil bersama Su Chen, bersiap untuk berangkat menuju Gunung Salju Naga Giok. Zhou Mingliang dan Chen Chao, sebaliknya, berdiri dengan canggung, ingin mencari tempat untuk masuk. Su Chen sangat puas dengan performa mobilnya. Setelah berkendara di jalan raya, Li Bing menelepon sahabatnya dan berencana berkencan dan menghabiskan beberapa hari di sini. Meski merupakan kendaraan off-road yang berat, setelah dimodifikasi, Su Chen dapat dengan mudah mengendarainya hingga jarak 200 mil. Dan berhasil sampai di kaki Gunung Salju Naga Giok sebelum gelap. 1 kilometer dari Gunung Salju Naga Giok, ada sebuah kota kecil bernama Kota Yusi. Terbentuknya Kota Giok tidak terlepas dari Gunung Salju Naga Giok, karena wisatawan datang ke sini sepanjang tahun untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan, maka dibentuklah Kota Giok. Penduduk tetap di sini tidak banyak, kebanyakan adalah wisatawan. Pendapatan utama kota ini bergantung pada penjualan makanan khas wisata lokal. Setiap pedagang dan pedagang yang dapat mendirikan usaha sendiri di sini telah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Mobil melaju ke Kota Yusi. Su Chen dan Li Bing berada di sebuah kafe dan melihat sahabat Li Bing. Saat dalam perjalanan, Su Chen mengetahui bahwa sahabat Li Bing bernama Julie. Keluarga saya tinggal di kota Tianqi, 10 km jauhnya dari Gunung Salju Naga Giok, dan merupakan keluarga lokal yang kaya. Mengetahui bahwa Li Bing akan mengajak teman-temannya berkunjung, dia berkendara ke sini khusus untuk bertindak sebagai pemandu wisata. Burung-burung berbulu berkumpul bersama, dan Julie, seperti Li Bing, adalah kecantikan standar. Meskipun penampilan Julie sedikit lebih rendah, sosoknya jauh lebih seksi daripada Li Bing. Akibatnya, hanya sedikit orang di kafe yang memperhatikan kopi di cangkir mereka dia. Musim semi. Bing, kalian di sini, aku sudah menunggu kalian berdua lebih dari setengah jam. Melihat Su Chen dan Li Bing, Julie mengeluh sambil tersenyum. Tapi matanya terus menatap Su Chen. Bing, pacarmu memiliki sosok yang bagus sekali. Sekilas, dia terlihat seperti tipe orang yang terlihat gendut saat melepas bajunya dan terlihat langsing saat memakai pakaian. Dia harus rutin berolahraga. Li Bing merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Bagaimana dia bisa salah paham bahwa Su Chen adalah pacarnya ketika dia melihat seseorang? Sudah kubilang, dia bukan pacarku. Aku tidak percaya. Jika dia bukan pacarmu, bisakah kamu membawanya dan membiarkan aku menemuinya? Julie memandang Su Chen sambil tersenyum, begitu aku melihat pacarmu, aku tahu dia adalah pacarmu tipe yang mampu dan pandai bekerja. Mulai sekarang, kamu diberkati. Su Chen. Wajah Li Bing memerah ketika dia diberitahu, apa yang kamu bicarakan? Ada begitu banyak orang di sini, aku tidak malu sama sekali. Oke, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Julie menarik Li Bing keluar dan berkata, aku sudah memesan hotel untuk kalian berdua. Mari kita bermalam di sini. Mulai besok, kita akan naik gunung dan berjalan-jalan. Kami tidak bisa membiarkanmu datang ke sini dengan sia-sia. Bagus. Kedua wanita itu berpegangan tangan dan Li Bing bertanya. Lily,
Kamu datang jauh-jauh ke sini, keluargamu tidak mau mengatakan apapun. Saya benar-benar tidak mengatakan apa-apa, dan ayah saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyuruh saya bermain di luar selama 2 hari lagi dan tidak terburu-buru pulang, yang membuat saya merasa sedikit kewalahan. Kurasa ayahmu tahu kamu bersamaku, jadi dia merasa lebih nyaman. Ya, ya, kecantikan Universitas Li kita adalah yang paling bisa diandalkan, kata Julie sambil memutar matanya. Kedua wanita itu berjalan di depan, mengobrol. Su Chen terlalu malas untuk mendengarkan, tetapi memusatkan seluruh perhatiannya pada lingkungan sekitar. Karena dia menemukan bahwa di kota Giok, selain turis yang datang untuk bermain, dia kadang-kadang bisa melihat beberapa orang berpakaian aneh. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Su Chen merasakan gejolak mental lemah yang terpancar dari orang-orang itu, meski mereka sengaja menyembunyikan identitas dan auranya, orang-orang ini tetap tidak terlihat di depan Su Chen. Setelah mengetahui identitas orang-orang itu, Su Chen segera menilai bahwa orang-orang ini pasti berasal dari dunia seni bela diri kuno. Harta rahasia di Gunung Salju Naga Giok belum menjadi kenyataan. Pasti akan ada banyak sekte dari dunia seni bela diri kuno yang bercokol di sini, siap mengambil tindakan. Yang harus dia lakukan adalah menghindari orang-orang ini sebanyak mungkin. Lagi pula, ada lebih dari 30 sekte yang datang untuk memperjuangkan harta rahasia, dan masing-masing sekte berat banyak uang. Selesaikan dengan paksa. Jika satu atau dua di antaranya terlewatkan dan mereka memanfaatkannya, maka segala usaha yang telah Anda lakukan akan sia-sia. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus bergegas mendahului mereka dan mendapatkan harta rahasia di Gunung Salju Naga Giok. Tidak ada yang bisa terlibat dalam apa yang Anda suka. Bab 1006. Di bawah kepemimpinan Julie, sekelompok 3 orang tiba di sebuah hotel rakyat. Mengatakan ini adalah sebuah hotel mungkin tidak cukup tepat. Karena area di sini tidak luas, dekorasinya sangat lokal. Dalam perjalanan ke sana, Su Chen menemukan bahwa Julie juga sedikit tidak biasa. Li Bing mengenakan sepatu datar dan sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan saat berjalan menuju Minsu, sedangkan Julie masih lincah dan energi. Tidak ada keraguan bahwa dia juga memiliki beberapa keterampilan sebagai seniman bela diri, tetapi dia mungkin tidak dapat memulainya, dan itu hanya berperan dalam memperkuat tubuhnya. Dalam perjalanan, Li Bing mengatakan bahwa keluarga Zhu dapat dianggap sebagai keluarga kaya. Jika tidak terjadi apa-apa, keluarga Zhu kemungkinan besar adalah keluarga pembudidaya seni bela diri. Saya hanya belum tahu kekuatannya. Bing, lihat tempat yang aku persiapkan untuk kalian berdua. Apakah kalian puas dengan itu? Setelah mengantar kedua orang itu ke kamar, Julie berkata sambil mengedipkan mata. Cukup bagus. Li Bing berkata dengan puas, ngomong-ngomong, ruangan yang disiapkan oleh Tuan Su juga seperti ini. Aku belum menyiapkan apapun untuknya. Bukankah sebaiknya kalian berdua tidur sekamar? Kata Julie terkejut. Wajah Li Bing memerah karena malu, sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa Tuan Su adalah temanku, bukan pacarku. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Apakah ada perbedaan antara teman dan pacar? Julie berkata dengan acuh tak acuh, kita bisa bepergian bersama, jadi apa gunanya hidup bersama? Jantung Li Bing berdebar kencang. Meskipun dia mengatakan ini, hatinya tidak terlalu menolak. Tapi melihat wajah Su Chen yang tanpa ekspresi, dia jelas sangat menolak masalah ini, jadi dia tidak bisa memaksakannya terlalu banyak. Oke, Lily, berhentilah bercanda. Aku akan memesan kamar. Ini bukan hubungan antara pria dan wanita. Apa yang akan terjadi jika kita tinggal bersama? Aku benar-benar tidak memahamimu. Kata-kata Julie jelas ditujukan untuk Su Chen. Hanya dengan satu kata darinya, Bing, wanita cantik bagai bunga, bisa dibawa pulang malam ini, tapi dia memilih menolak. Apakah ini yang disebut dewa laki-laki pantang? Ini terlalu pantang. Oke, Bing dan aku akan tidur malam ini, dan kamu akan tidur di kamarku. Terima kasih. Sore harinya, sekelompok 3 orang, setelah istirahat sejenak, sampai di lantai pertama cerita rakyat. Ini adalah tempat makan yang biasa, dan ada juga bar kecil di bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan berbagai tamu. Ayo pergi, aku sudah memesan lokasinya, pergi saja ke sana. Julie berkata dengan bangga. Kedua wanita itu berjalan ke depan sambil bergandengan tangan, dengan Su Chen mengikuti di belakang. Tapi begitu dia sampai di lantai pertama, dia menemukan Julie tiba-tiba berhenti. Lily, ada apa? Li Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa bertemu dengannya di sini, dia benar-benar menghantui. Su Chen berdiri di dekatnya, mengikuti pandangan Julie, dan menemukan 4 orang duduk tidak jauh dari situ, 3 pria dan 2 wanita. Di antara mereka ada 2 pria lanjut usia, sedangkan pria dan wanita lainnya, keduanya muda, berusia 20-an, memandangi kaki Erlang, makan dan berbicara. Berapa banyak dari kalian yang kamu kenal? Li Bing bertanya. Bukan sekedar kenalan, hampir menjengkelkan sampai mati, kata Julie dengan jijik. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku dulu. Nama pria itu adalah Liang Duanyun. Keluarga Liang adalah keluarga besar kedua di kota Tianqi. Beberapa hari yang lalu, mereka pergi ke rumah kami terlebih dahulu dan ingin menikah denganku. Tetapi karena keluarga Liang cukup berkuasa, ayahku tidak melakukannya. Saya tidak tahu. Saya menolak dan mengatakan bahwa saya akan mempertimbangkannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa sejak saat itu, orang itu akan menghantui saya, selalu mengganggu saya, dan itu sangat mengganggu saya. Tapi sebulan yang lalu, dia tiba-tiba berhenti menggangguku. Kupikir dia sudah menyerah, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar datang ke sini. Saat berbicara, Julie masih memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dan dia jelas sangat enggan menyebut nama Liang Duanyun. Ini sama menjijikannya dengan memakan kotoran tikus. Lily,
Aku ingat kamu memberitahuku sebelumnya bahwa keluarga Su kamu adalah keluarga terbesar di kota Tianqi dan jauh di depan keluarga lain. Kamu seharusnya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan keluarga Liang. Dulu memang benar, tapi sekarang berbeda. Ada sedikit rasa takut di wajah Julie, sebenarnya keluarga Liang bukan hanya anak sah dari Liang Duanyun. Ada kakak laki-laki tertua di atasnya, tapi dia sudah dipelajari oleh sekte tersembunyi sejak dia masih kecil. Bahwa dia telah kembali dari belajar, dia memiliki kekuatan yang besar tidak dapat diprediksi. Saya mendengar dari ayah saya bahwa kakak laki-laki tertuanya Liang Duanlong adalah seorang guru yang luar biasa. Bahkan ayah saya sangat takut padanya, jadi kecuali jika benar-benar diperlukan, keluarga Zu kami tidak ingin bertengkar dengan keluarga Liang. Tidak tahu malu. Li Bing mendengar hal-hal seperti sekte tersembunyi dalam kebingungan. Tapi saya mengerti arti umumnya. Dulu, keluarga Zu adalah keluarga dominan di kota Tianqi, namun sekarang berbeda. Liang Duanlong tiba-tiba muncul, memungkinkan keluarga Liang bersaing dengan keluarga Zu. Jadi aku harus memberinya wajah. Lily, kursi yang kita pesan sepertinya tepat di sebelahnya. Mengapa kita tidak makan di tempat lain agar tidak bisa makan saat kita melihatnya? Itu tidak akan berhasil. Julie berkata dengan tegas, jadi bagaimana jika kakak tertuanya kembali? Aku, Julie, tidak takut padanya. Kami makan dengan normal. Kenapa aku harus bersembunyi saat melihatnya? Tidak mungkin. Su Chen tersenyum dan mengerti mengapa orang seperti Li Bing dan Julie bisa menjadi sahabat baik yang membicarakan segalanya. Yang satu kuat dan yang lain lemah, hanya saling melengkapi. Soal perseteruan kedua keluarga, Su Chen tak peduli sama sekali, asalkan perutnya terisi. Di bawah kepemimpinan Julie, beberapa orang tiba di kursi yang telah dipesan dan duduk dengan nyaman. Melihat Julie dan yang lainnya, Liang Duanyun tertegun beberapa saat, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Julie di sini. Sebulan yang lalu, jika saya tidak menerima misi untuk datang ke Gunung Salju Naga Giok, saya pasti sudah menangkapnya sejak lama. Saya menyesalinya di dalam hati, tetapi tanpa diduga, saya bertemu dengannya di sini. Lily, aku bisa menemuimu setiap kali aku datang ke sini. Kamu tidak mengejarku ke sini. Jika kamu merindukanku, katakan saja padaku dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Liang Duanyun berkata sambil tersenyum. Aku datang ke sini untuk menemani temanku jalan-jalan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu dipikirkan, kata Julie dengan wajah dingin. Juga, aku tidak terlalu dekat denganmu, jadi jangan bicara padaku dengan nada seperti itu. Kakak kedua, dia adalah Julie yang kamu sebutkan. Liang Duanyun tidak berbicara, tetapi wanita berpakaian putih di sampingnya berbicara, Liang Duanyao. Benar, saudara kedua, seleraku pasti bagus. Ya, pantatnya cukup besar. Jika saya mendapatkannya kembali, saya harus bisa melahirkan seorang anak laki-laki, kata Liang Duanyao meyakinkan. Tentu saja, itulah yang awalnya saya minati. Jika saya kembali dan punya beberapa anak, ayah saya tidak akan mendesak saya lagi. Bab 1007. Patah. Julie membanting meja dan menjadi marah. Liang Duanyun, akhirnya tutup mulutmu yang buruk dan jangan memfitnah reputasiku, Julie. Liang Duanyun mengangkat bahu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bermaksud merusak reputasi Anda. Duanyun, kali ini kami di sini untuk berbisnis. Ketika semuanya selesai, keluarga Liang kami akan meroket dan menjadi keluarga pertama di kota Tianqi dan bahkan seluruh provinsi Nanyun. Saat itu, keluarga kecil seperti keluarga Zhu akan menjadi Xiaohu tidak lagi layak untuk kita lihat, mengapa kita harus bergantung pada wanita seperti itu. Pembicaranya adalah lelaki tua yang duduk di hadapan Liang Duanyun. Ada rasa arogansi yang kuat dalam kata-katanya, seolah-olah dia sedang melihat orang melalui lubang hidungnya. Puan kedua, saya memahami kebenarannya, tetapi lihat pantatnya yang besar. Setiap kali saya melihatnya, mau tidak mau saya ingin menyentuhnya. Meskipun di masa depan, keluarga kecil seperti keluarga Zhu tidak akan ketinggalan. Olehku. Di mataku, kamu tetap harus mengizinkanku mencobanya, kata Liang Duanyun Tian tanpa malu-malu. Jangan khawatir, akan ada banyak peluang di masa depan, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Saya kenal tuan kedua. Di sisi lain, Li Bing menarik Julie dengan erat, Lily, tenanglah. Jangan sama dia. Ayo pergi setelah makan. Tenang. Julie menahan amarahnya. Jika Li Bing tidak menariknya, dia akan menamparkan Liang Duanyun. Saat kedua belah pihak berdebat, Su Chen memperhatikan dengan mata dingin. Karena dia mengetahui bahwa keempat anggota keluarga Liang semuanya adalah kultivator seni bela diri. Kedua lelaki tua itu telah mencapai ranah ahli bela diri, sedangkan Liang Duanyun adalah ahli bela diri tingkat tinggi, dan saudara perempuannya adalah ahli bela diri. Dari segi bakat, keduanya cukup bagus. Meski belum mencapai puncak kesuksesan, namun tetap bisa mendapat tempat. Pertengkaran kedua belah pihak berangsur-angsur mereda, dan hidangan yang dipesan oleh beberapa orang pun tersaji. Hidangan yang dipesan semuanya langka dan tidak biasa yang tidak biasa ditemukan di pasar, dan Su Chen memakannya dengan penuh semangat. Namun, saat makan, percakapan antara Liang Duanyun dan yang lainnya menarik perhatian Su Chen. Sesuai rencana awal, kami telah mencari di semua tempat yang bisa dicari, dan sekarang hanya Yu Huling yang tersisa, kata majikan kedua dari keluarga Liang. Sudah waktunya untuk melarikan diri dari tempat neraka ini. Aku sudah berada di pegunungan selama sebulan, tapi aku kelelahan. Liang Duanyun berkata dengan lega. Siapa bilang tidak? Kulitku sudah rusak karena angin di dataran tinggi selama lebih dari sebulan. Liang Duanyao mengeluh. Oke, tunggu sebentar, ayo ke Yu Huling besok. Tugasnya akan selesai. Tidak masalah, sudah sebulan sejak aku datang ke sini, dan aku tidak menggigil lagi.
Soal urusan keluarga Liang, Li Bing dan Julie terlalu malas membicarakan itinerari perjalanan. Bing, kita sudah lama tidak bertemu setelah lulus. Kamu ingin pergi kemana kali ini? Saya di sini bersama Tuan Su. Saya bisa pergi kemana saja. Tanya saja pada Tuan Su. Li Bing berkata sambil tersenyum, dengan ekspresi yang agak berbudi luhur dalam kata-katanya. Bing, menurutku kamu benar-benar terjatuh kali ini, kata Julie sambil mengedipkan mata. Pria tampan, apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat? Kamu beruntung kali ini. Kami memiliki dua wanita cantik yang menemanimu, yang pasti akan membuat perjalananmu berharga. Su Chen tersenyum dan memanggil peta di ponselnya, saya ingin berkunjung ke sini. Lokasi yang ditunjuk Su Chen adalah yang paling dekat dengannya di antara tiga lokasi mencurigakan, jadi dia berencana pergi ke sana dulu. Melihat ponsel Su Chen, Julie melihat lebih dekat, bukankah ini Yu Huling? Punggungan rubah giok. Ekspresi Su Chen juga menjadi serius, karena ketika keluarga Liang baru saja berbicara, mereka menyebutkan tempat ini dan berkata mereka akan pergi ke Yu Huling besok. Pada saat yang sama, keluarga Liang semua memandang Su Chen. Bukan untuk apa-apa lagi, hanya karena dia juga ingin pergi ke Yu Huling. Saat ini, suasana di kedua sisi sangat sensitif. Otak Su Chen berputar cepat. Jika keluarga Liang pergi ke tempat lain, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi mereka juga ingin ke Yu Huling, jadi urusan ini tidak sederhana. Karena ada kemungkinan mereka juga mencari harta karun rahasia. Namun, informasi mereka tidak selengkap milik saya, jadi mereka memasang jaring yang luas, namun pada akhirnya, mereka kebetulan bertemu satu sama lain. Jika ini masalahnya, maka keluarga Liang tidak perlu dipertahankan. Meskipun mereka hanya yang paling tidak penting di antara musuh-musuhnya, dalam hal ini, dia lebih memilih membunuh puluhan juta orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pun pergi. Saat ini, keluarga Liang juga berkomunikasi dengan suara pelan. Puan kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia juga pergi ke Yu Huling. Menurutku ini bukan kebetulan. Tujuannya mungkin sama dengan kita. Liang Duanyun berpikir sejenak, menurutku juga begitu. Puan kedua dari keluarga Liang memberi isyarat untuk menyeka lehernya, dan niatnya terbukti dengan sendirinya. Meskipun sangat mungkin dia memilih pergi ke Yu Huling secara tidak sengaja, dia tidak bisa membiarkan sayapnya lepas dalam masalah ini. Sekalipun hal itu berdampak pada rencana Anda sendiri, hal itu akan gagal sejak awal. Liang Duanyun mengangguk, lalu memimpin serangan. Wah, kudengar kamu juga ingin pergi ke Yu Huling. Mengapa kamu keberatan? Saya tidak punya pendapat apapun, tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Yu Huling sangat berbahaya dan bukan tempat yang harus Anda kunjungi. Jika Anda tidak ingin mati, tetaplah di B dan B. Jika tidak diketahui apakah kamu bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana jika aku bersikeras untuk pergi? Su Chen berkata dengan tenang. Kalau begitu aku hanya bisa minta maaf. Kamu mungkin tidak bisa melihat matahari besok pagi. Aku akan menunggu saja, Su Chen berkata dengan tenang. Sekarang meskipun dia tidak mencari mereka, Liang Duanyun dan yang lainnya akan datang mencarinya dan ingin membunuh mereka, dan mereka tidak terburu-buru. Tuan Su, kita tidak perlu memperhatikannya, kata Julie sambil memutar matanya. Meskipun keluarga Liang sedang naik daun, keluarga Zhu masih menjadi keluarga terbesar di kota Tianqi. Dengan perlindungan mereka sendiri, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap mereka. Itu hanya seekor semut, jadi aku terlalu malas untuk menjagamu. Setelah makan sebentar, mereka bertiga kembali ke kamar. Karena Julie, hal-hal tentang keluarga Liang dengan cepat terlupakan, dan mereka kembali menikmati perjalanan lagi. Tuan Su, ada sumber air panas alami di B dan B ini. Ayo mandi bersama. Julie mengedipkan mata dan berkata bahwa meskipun hubungannya dengan sahabatnya tidak jelas, alangkah baiknya dia pergi ke pemandian air panas bersama. Akan sulit bagi wanita manapun untuk menolak pria seperti dia yang terlihat kurus saat berpakaian dan memamerkan tubuhnya saat telanjang. Lupakan saja, aku tidak terlalu tertarik dengan pemandian air panas. Kamu harus pergi sendiri. Su Chen berkata sambil tersenyum. Pemandian air panas itu sendiri bukanlah apa-apa, tetapi begitu Anda sampai di sana, Anda tidak dapat menghindari kontak fisik. Kecuali Lin Ruohan, Su Chen tidak tertarik pada wanita lain. Bab 1008. Tuan Su, apakah Anda yakin tidak ingin pergi? Saya sudah menyiapkan bikini hitam untuk Bingbing. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa menikmatinya. Su Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ekspresi Li Bing sedikit kecewa. Bahkan pakaian dalam bikininya tidak bisa menggodanya. Sejak kecil, ini pertama kalinya Li Bing bersikap negatif terhadap penampilan dan sosoknya. Melihat Su Chen benar-benar tidak ingin pergi, ekspresi Julie berubah dan dia berkata dengan serius. Tuan Su, jika tidak ada hal lain yang ingin Anda katakan, sebaiknya Anda ikut kami jalan-jalan. Ada apa? Apakah ada hal lain yang memerlukan bantuanku? Itu tidak benar. Julie merapikan rambutnya. Saat kita makan tadi, kamu memiliki konflik dengan keluarga Liang. Jika kamu tetap bersamaku, bahkan jika aku memberi mereka 100 keberanian, Liang Duanyun tidak akan berani melakukan apapun padamu. Tetapi jika kita berpisah, saya khawatir segalanya akan menjadi buruk. Anda mungkin dalam bahaya. Dan aku mengenal Liang Duanyun dengan baik. Dia sombong dan mendominasi. Dia mengandalkan bisnis keluarganya yang hebat dan metodenya sangat kejam, jadi. Tidak masalah. Itu hanya sekelompok semut. Saya tidak menghargainya sama sekali. Di antara keempatnya, orang terkuat hanya ada di alam Wuzong. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh mereka bahkan tanpa menggunakan tangannya. Tuan Su, sekarang bukan waktunya untuk pamer, Anda harus mendengarkan saran saya.
Julie berkata dengan cemas, lagi pula, orang yang paling menakutkan di keluarga Liang bukanlah Liang Duanyun, tapi kakak tertuanya, Liang Duanlong. Meskipun dia masih muda, dia adalah orang terkuat di keluarga Liang. Jika dia tertangkap, ada sesuatu yang terjadi. Benar-benar akan terjadi. Su Chen tersenyum dan berkata, sudah kubilang, jangan dimasukkan ke hati. Pergi saja bersenang-senang dan jangan khawatirkan aku. Haha, kamu belum tua, tapi kamu cukup berani. Saat beberapa orang sedang berbicara, suara bercanda terdengar dari luar pintu. Sebelum Julie sempat bereaksi, Liang Duanyun mendorong pintu hingga terbuka dan menghalangi mereka semua di dalam ruangan. Wah, kamu gila sekali. Kamu bahkan tidak menganggap serius keluarga Liang kita lagi. Lumayan, lumayan. Liang Duanyun tersenyum. Bagaimana kamu bisa membuatku menganggapmu serius? Su Chen berkata dengan tenang bahwa sejak mereka masuk ke ruangan ini, kehidupan telah memasuki hitungan mundur. Hanya karena kita berasal dari keluarga Liang. Apakah keluarga Liang sangat berkuasa? Tentu saja, meskipun kami hanya setenar keluarga Su sekarang, tidak lama lagi keluarga Liang kami akan lebih unggul dari keluarga Su, dan bahkan mendominasi seluruh provinsi Nanyun. Melihat momentum buruk Liang Duanyun, Julie memimpin dan melangkah maju. Liang Duanyun, izinkan saya memberitahu Anda, masa depan keluarga Liang Anda tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi Tuan Su adalah tamu keluarga Su. Jika Anda berani menyentuh dia, Anda adalah musuh kami keluarga Su. Patah. Tanpa peringatan apapun, Liang Duanyun naik dan menamparkan wajah Julie dengan kuat. Pelacur bau, aku akan memberimu sedikit wajah. Kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti hidangan. Biar ku beritahu, mulai hari ini, keluarga Zumu bukan apa-apa di mata Liang Duanyun. Kamu benar-benar mengira aku masih sepotong. Sial, akankah aku bertindak berdasarkan wajahmu? Setelah aku membunuh pria ini, aku akan memperkosamu, dan aku ingin bermain dengan wanita di sebelahmu ini. Dia selalu menatapku dengan buruk di masa lalu, dan aku ingin melakukannya. Ambil kembali hari ini. Ayo, bunga bakung. Sudut mulut Julie berdarah, dan Li Bing bergegas maju dan membantunya menyingkir. Liang, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Tuan Su bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang jenderal di wilayah militer Jinling dan memegang kekuasaan besar. Jika Anda berani menyerang Tuan Su, Anda akan menjadi musuh seluruh Tiongkok. Li Bing berkata dengan lantang, tidak peduli seberapa kuat keluarga Liangmu, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan seluruh negeri. Apa katamu? Dia adalah jenderal daerah militer Jinling. Identitas Su Chen yang lain mengejutkan semua orang yang hadir. Sejak zaman kuno, militer telah menjadi senjata perang paling ampuh di planet ini. Seperti yang dikatakan Li Bing, tidak peduli seberapa kuat keluarga Liang, mereka tidak bisa menandingi tentara. Terlebih lagi, orang-orang yang berkuasa di Yanjing Center juga memiliki senjata tajam seperti brigade pengawal. Hanya butuh hitungan menit untuk menghancurkan keluarga Liang. Pada saat kritis, Liang Duanyun panik. Identitas Su Chen membuatnya takut. Namun, keberadaannya telah mengancam penemuan keluarga Liang di masa depan. Di antara dua pilihan sulit ini, Liang Duanyun tidak tahu harus berbuat apa. Tuan kedua, tuan ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi kedua lelaki tua itu terdiam. Kejadian ini memang di luar dugaan mereka. Adapun apa yang harus mereka lakukan, mereka harus benar-benar memikirkannya. Setelah beberapa saat, tuan kedua dari dua keluarga berkata, demi fondasi keluarga kami yang berusia seabad, putra ini tidak dapat dipertahankan. Apa maksud tuan kedua? Sekarang, hanya ada sedikit dari kita di sini, kita bisa membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Adapun kedua wanita ini, kamu bisa merasa segar terlebih dahulu dan kemudian membunuh mereka sesegera mungkin. Dengan cara ini, bahkan jika dia adalah raja dari surga, itu tidak masalah. Yah, toh tidak ada yang tahu, kamilah yang membunuhnya. Mendengar ini, Li Bing dan Julie sama-sama tercengang. Tidak ada yang mengira keluarga Liang akan melakukan hal gila seperti itu. Liang Duanyun, tidak ada apapun di dunia ini yang kedap udara. Bukankah kamu, keluarga Liang, takut hal-hal akan terungkap? Julie berkata dengan keras. Jika otoritas yang lebih tinggi mengetahui hal ini, tak seorang pun di keluarga Liang akan bisa melarikan diri. Haha, jangan khawatir. Jika keluarga Liang kita tidak memiliki tekad ini, tidak perlu bermimpi untuk mendominasi provinsi Nanyun. Duanyun, ini sudah larut. Saat kakakmu kembali lagi nanti, kita harus mendiskusikan tindakan pencegahannya. Jangan buang waktu. Saya mengerti, tuan kedua. Dengan mengatakan itu, Liang Duanyun menggerakkan pergelangan tangannya dan bergegas menuju Su Chen. Hah! Su Chen mengambil tusuk gigi di atas meja, menjentikannya, dan menusuk dada Liang Duanyun. Meskipun tidak ada kematian langsung, bagaimana Su Chen bisa membiarkan seseorang tetap hidup jika dia mengambil tindakan? Hidupnya telah memasuki hitungan mundur. Situasi tragis Liang Duanyun menimbulkan dampak yang besar pada keluarga Liang. Tak satu pun dari mereka menyangka bocah berkulit tipis ini bisa begitu kejam dan membunuhnya hanya dengan mengangkat tangan. Kamu bajingan, kamu benar-benar berani menyerang saudara keduaku, keluarga Liang kami tidak akan pernah melepaskanmu. Sekelompok pecundang, apa menurutmu aku takut? Patah. Su Chen menamparnya, dan Liang Duanyou ketakutan setengah mati. Kedua ahli waris keluarga Liang semuanya mati di tangan Su Chen. Kedua tetua itu merasa ngeri. Kekuatan Su Chen membuat mereka tidak yakin apakah mereka akan menjadi lawannya. Segera mengambil keputusan, majikan kedua dari keluarga Liang mengeluarkan sesuatu seperti kembang api dan melemparkannya keluar jendela, lalu neon warna-warni meledak di langit. Nak,
Aku telah mengirimkan suarnya, kematianmu akan datang. Bersambung.